Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang kemunduran Islam di Spanyol. Islam di Spanyol mengalami masa kejayaan yang gemilang selama hampir 8 abad sejak pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan semenanjung Iberia pada tahun 711 Masehi. Wilayah ini, yang kemudian dikenal sebagai Andalusia, menjadi pusat peradaban dunia dengan kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, serta sistem pemerintahan yang maju dan toleran. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada berkembang menjadi pusat intelektual yang menarik para cendekiawan dari berbagai belahan dunia. Namun, kejayaan yang begitu cemerlang ini perlahan memudar, hingga akhirnya Islam di Spanyol benar-benar runtuh pada tahun 1492 Masehi. Kemunduran Islam di Spanyol tidak terjadi dalam sekejap, tetapi melalui proses panjang yang dipenuhi oleh berbagai konflik internal dan eksternal. Salah satu faktor utama yang mempercepat kejatuhan Islam di Andalusia adalah perpecahan yang terjadi di antara kaum Muslim sendiri. Setelah masa keemasan di bawah kekhalifahan Umayyah di Cordoba, Andalusia terpecah menjadi berbagai kerajaan kecil yang dikenal sebagai Taifah. Kerajaan-kerajaan ini seringkali bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh, sehingga mereka kehilangan kesatuan yang pernah membuat mereka kuat. Kondisi ini memberi peluang bagi kerajaan-kerajaan Kristen di utara yang terus memperkuat diri dan memanfaatkan kelemahan Muslim untuk memperluas wilayah mereka melalui gerakan Reconquista atau penaklukan kembali tanah Iberia. Di tengah perpecahan internal Muslim, kerajaan-kerajaan Kristen seperti Kastilia, Leon, dan Aragon secara sistematis memperluas kekuasaannya ke selatan. Salah satu pukulan terbesar bagi umat Islam terjadi pada tahun 1085 Masehi, ketika kerajaan Kristen berhasil merebut kota Toledo, yang selama berabad-abad menjadi salah satu pusat keilmuan dan pemerintahan Islam. Hilangnya Toledo menandai awal dari kemunduran besar yang terus berlanjut. Meskipun dinasti Murabitun dan Muwahhidun dari Afrika Utara sempat memberikan bantuan dan merebut kembali beberapa wilayah, kekuatan Islam di Spanyol tidak pernah benar-benar pulih. Perlahan, satu persatu kota Muslim jatuh ke tangan pasukan Kristen. Selain ancaman eksternal dari pasukan Kristen, kemunduran Islam di Spanyol juga diperburuk oleh melemahnya perekonomian serta ketidakstabilan sosial. Pajak yang semakin tinggi dan kebijakan ekonomi yang kurang bijak membebani masyarakat Muslim menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Perdagangan yang sebelumnya menjadi kekuatan utama Andalusia mulai menurun akibat perang yang terus berlanjut serta ketidakstabilan politik di berbagai wilayah Islam. Kota-kota yang dahulu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan berubah menjadi daerah yang lemah dan kurang terorganisir, sehingga semakin mudah ditaklukkan oleh pasukan Kristen yang semakin kuat. Puncak dari kemunduran ini terjadi pada tahun 1492 Masehi, ketika Granada, kerajaan Muslim terakhir di Spanyol, jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Sultan Muhammad Jobulander, atau yang lebih dikenal sebagai Boabdil, terpaksa menyerahkan kota tersebut setelah mengalami tekanan militer dan politik yang luar biasa. Penyerahan Granada menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol secara resmi, sekaligus mengakhiri sebuah era peradaban yang pernah menjadi salah satu yang paling maju di dunia. Kejatuhan Granada bukan sekadar kehilangan sebuah kota, tetapi juga hilangnya sebuah pusat intelektual dan budaya yang telah memberi kontribusi besar bagi peradaban dunia. Pada awalnya, umat Islam yang masih tinggal di Spanyol diberikan jaminan kebebasan beragama melalui perjanjian dengan penguasa Kristen. Namun, janji ini segera dilanggar. Dalam waktu singkat, umat Islam dipaksa untuk berpindah agama menjadi Kristen. Mereka yang menolak menghadapi berbagai sanksi berat, mulai dari pengusiran, penyiksan, hingga eksekusi. Masjid-masjid yang dahulu menjadi pusat keilmuan dan ibadah diubah menjadi gereja.
Kitab-kitab ilmu pengetahuan yang berisi warisan peradaban Islam dibakar, dan penggunaan bahasa Arab dilarang keras. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus sepenuhnya jejak Islam di tanah Spanyol. Penderitaan umat Islam tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1609 Masehi, Raja Philip III mengeluarkan perintah pengusiran besar-besaran terhadap Moriscos, yaitu kaum Muslim yang telah berpindah agama secara paksa, tetapi tetap mempertahankan tradisi dan budaya Islam dalam kehidupan mereka. Dengan kebijakan ini, hampir seluruh Muslim yang masih bertahan di Spanyol dipaksa meninggalkan tanah air mereka. Sebagian besar dari mereka mengungsi ke Afrika Utara atau wilayah lain di dunia Islam, meninggalkan rumah, harta benda, dan segala yang telah mereka bangun selama berabad-abad. Pengusiran ini menandai upaya terakhir kerajaan Kristen dalam menghapus keberadaan Islam di Spanyol, yang sebelumnya telah menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya Iberia. Meskipun Islam secara politik telah lama lenyap dari Spanyol, warisannya masih tetap hidup hingga hari ini. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Istana Alhambra di Granada dan Masjid Cordoba masih berdiri sebagai bukti kejayaan peradaban Islam di masa lalu. Bahasa Spanyol sendiri masih menyimpan ribuan kata serapan dari bahasa Arab, menunjukkan betapa dalamnya pengaruh Islam dalam budaya Spanyol. Sejarah Andalusia mengajarkan bahwa kejatuhan sebuah peradaban tidak selalu datang dari serangan musuh di luar, tetapi seringkali bermula dari kelemahan, perpecahan, dan kelalaian dalam menjaga persatuan dan kekuatan di dalamnya. Islam di Spanyol adalah kisah tentang kejayaan yang luar biasa, ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, serta toleransi yang tinggi, tetapi juga tentang kehilangan dan kehancuran akibat lemahnya persatuan, serta ketidakmampuan mempertahankan keunggulan yang telah dicapai. Salurkan wakaf Anda di sini, Bank BRI 0 6690 100 13 98 307 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina.